Cerita seram kali ini berasal dari Bandung Medical Center. Bangunan bekas rumah sakit itu mempunyai 4 lantai dengan bentuk seperti buatan arsitek Belanda. Bangunan ini terkenal angker setelah cerita dari beberapa warga yang menyebutkan bahwa sering munculnya sosok astral dan benda-benda yang bergerak sendiri. Bahkan sebagian pengunjung mengalami kesurupan dan diikuti oleh makhluk halus. Ruangan yang paling horor adalah kamar bayi dan mayat, yang selalu terdengar suara aneh. Di depan kamar bayi, ada sebuah ruangan yang sering dijadikan sebagai lokasi uji nyali oleh para pengunjung. Seseorang pernah ditarik tangannya oleh anak kecil sambil memanggilnya dengan sebutan mama. Di lantai 4, konon, sering ada sosok tanpa kepala yang berjalan dan menampakkan diri. Oke, welcome back to Abob TV di konten Abob TV. Sekarang malam ini akan menceritakan tentang 10 tempat angker di Bandung. Nah, sebelum itu kita sambut dulu bersama rekan saya. Lah, kok nggak ada ya? Waduh, bingung gimana ya? Biar kita panggil dulu ah. Wah, ini salah. Nggak. Kayaknya ditiup nih ini. Jadi ketahuan kan, jadi pemujaan ke monyet. Oh, ntar kita ubah dulu lah. Nah, Kacau. Ya. Baru datang, kemana aja bang? Tadi lagi ngepet dulu. Mau panggil aja. Oke. Welcome back. Saya Abob ya. Kita akan menjelaskan tentang 10 tempat angker di Bandung. Nah, 10 tempat angker di Bandung. Bandung juga mempunyai tempat yang angker dengan penuh misteri. Nah, wisata horor berikut ini 10 tempat angker di Bandung. Yang pertama, ada Jalan Babakan Siliwangi. Jalan Babakan Siliwangi. Jalan ini dikenal dengan kisah mistis mengenai hantu boneka. Kisah awalnya ada sebuah kejadian tragis di jalan tersebut di mana tahun 1980-an terjadi sebuah kecelakaan yang menimpa sebuah keluarga kecil. Dari tragedi ini pun setelahnya mulai bermunculan kisah dari masyarakat mengenai sosok hantu boneka yang menampakkan diri. Bahkan beredar juga desas-desus masyarakat yang melihat hantu boneka menggantung di salah satu pohon di Baksil. Dan rata-rata yang melihat boneka tersebut adalah orang-orang yang sedang berkendara. Awal mula tempat ini sangat terkenal horor karena terjadi kecelakaan pada tahun 1981. Sebuah insiden keluarga yang hendak menyeberang. Ini menyeberang tidak melihat mobil ataupun di sekitarnya hingga tertabraklah sebuah keluarga tersebut. Bentar. Saya akan menarik dulu. Kapan makhluk gaib? Waduh, Bahkan makhluk gaib ini. aduh, ini apa ini?
Lah bang, kok bawa kayak ginian bang? Kebenaran ini ilmu saya lagi naik-naiknya. Kita kedatangan makhluk halus. Sun Gokong. Loh, kok kayak gini ya? Wah, Bahaya. Bentar ya. Ini Sun Gokong. pantesan aja bang, ini agak berat itu penyampaiannya. Tadi Ternyata ada intermezzo dulu. Intermezzo, guys. gitu. Jadi ternyata ngepetnya sekarang udah nggak musim pakai babi, sekarang pakainya monyet. Oke, maaf ya. Yang tadi itu hanya ada gangguan sedikit lah. Ya. Nah, kita lanjut ya. Yang pertama itu Jalan Babakan Siliwangi. Awal mula tempat ini terjadi insiden kecelakaan karena terjadi kecelakaan pada tahun 1981. Lalu sebuah keluarga yang hendak menyeberang terhantam oleh mobil. Boneka milik anak kecil tersebut itu terlempar ke batang pohon. Nih bang, kalau itu di Babakan Jalan Siliwangi itu tempat-tempat angker yang kayak gitu, menurut abang kalau kita misalkan jalan ke sana bang, kira-kira makhluk gaibnya itu ada nggak bang? Bisa terlihat nggak? Jadi kalau di sana itu Jalan Babakan Siliwangi itu sekarang terkenal dengan tamannya dan jadi tempat wisata untuk setiap lalu lalang orang yang di sana. Mungkin saya sendiri pun telah ke sana dan menemukan beberapa aktivitas wisata. Malah saya ini baru mendengar juga kabar-kabar ternyata Jalan Babakan Siliwangi itu dulunya angker di tahun-tahun itu. Sedangkan sekarang ramainya seperti tempat wisata pada umumnya. Iya. Next. Nah yang kedua ada Tanjakan Emen. Tanjakan ini sangat terkenal angkernya dan tidak asing lagi, setiap tahun ataupun beberapa bulan kemudian pasti terjadi kecelakaan tragis. Dulu ada bukan sebuah ya, jadi ada seseorang pria yang bernama Emen. Nah, Emen ini tertabrak oleh motor ya, tertabrak oleh kendaraan bermotor hingga tewas. Nah, disitulah pelaku penabrakan langsung pergi dan meninggalkan mayatnya di pinggir jalan ataupun dibawa ke pinggir jalan. Nah bang, rata-rata kalau di setiap tempat pasti ada makhluk hidup bang, bukan makhluk hidup jadi makhluk gaib kayak gitu. Makhluk penunggu. Iya. Ya. Jadi kalau si Tanjakan Emen itu yang arahnya untuk ke arah Ciater, terkenalnya Subang. Tanjakan Emen itu. Jadi ada mitosnya di Jalan Emen itu, Jalan Emen. Tanjakan si Emen. Iya. Itu kalau kita sedang naik ke atas, itu kita harus membuang rokok. Mitosnya seperti itu dari masyarakat yang sudah pernah ditanya. Iya. Jadi mitos itu bergulir dari tahun ke tahun bahwa kita harus membuang rokok apabila jalan kita lentang. Tapi di balik itu sih sebenarnya lebih balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Jadi kalau misalnya nanjak itu kuat nggak kuatnya tergantung dari mobilnya. Kalau mobilnya jelek ya tetap nggak naik. Kalau mobilnya bagus, kenapa nggak naik? Mungkin habis bensin. Nah kalau misalkan itu bang, biasanya kan sambil melempar uang kayak gitu, enggak? Kalau melempar uang itu lebihnya kita niatkan sedekah. Di mana itu ada yang mengambil, berarti itu sedekahnya kita kepada orang tersebut. Kalau misalnya setan, juri, atau apapun itu namanya, mau penunggunya siapa kayak namanya ya, itu mah lebihnya mereka tidak butuh uang. Kayak gitu ya. Masa setan nyari uang? Kan kita juga kadang banyak orang-orang yang oknum itu lebihnya
mujanya malah setan. Bingung. Kan ada bang, setan pencari uang, Nah itu. tuyul. Tuyul itu setannya tapi nggak pintar gitu. Nggak pintarnya kenapa? Jadi dia ada uang-uang tertentu yang nggak bisa diambil. Sedangkan sekarang bentuk-bentuk uang banyak yang baru. Iya. Tuyul itu pasti kena. Iya. Bisa sampai resign lah. Iya ya. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut aja. Ini yang ketiga, Taman Pramuka. Taman Pramuka ini mulanya adalah merupakan sebuah pom bensin. Nah, beberapa orang mengaku melihat sosok prajurit tanpa kepala. Nah, bang, emang dulu di tiap itu tempat-tempat yang itu masa di pom bensin emang ada kepalanya nggak ada. Jadi si Taman Pramuka tersebut itu di Jalan Riau, Bandung Kota. Itu tempatnya ada tugu tunas kelapa, yang dimana ternyata dulunya itu pom bensin. Saya juga belum tahu kalau dulunya pernah jadi pom bensin. Kalau yang si prajurit ini, prajurit yang waktu zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Dulu itu ada beberapa tempat di kota Bandung pemenggalan prajurit penjajah. Ya. Makanya penampakannya seperti itu. Oke, lanjut. Yang keempat, ada Villa Isola. Di kota Bandung, banyak sekali bangunan-bangunan yang unik dan indah. Tetapi bangunan tersebut memiliki sebuah kisah yang dapat membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu bangunan tersebut adalah Villa Isola. Villa Isola berlokasi di Jalan Setiabudi, Isola, Sukasari, Kota Bandung. Legendanya, villa ini merupakan milik seorang saudagar koran keturunan Jawa Belanda yang saat itu sangat kaya raya. Saudagar tersebut bernama Dominic Willem Barati. Villa ini dibangun pada tahun 1933. Rancangan arsitektur Villa Isola yang begitu megah ini ditangani oleh salah satu arsitek yang sangat terkenal pada masanya. Barati menyewa Charles Prosper Wolfe Schoonmaker untuk membangun villa tersebut. Dengan biaya yang tidak sedikit, Charles mampu mewujudkan keinginan Barati memiliki villa yang megah dengan desain yang unik dan berbeda dari desain gedung-gedung Eropa lainnya. Konon, legendanya, meski Villa Isola terlihat sangat megah dan mewah, ternyata sangat berbanding terbalik dengan kehidupan nyata yang dialami Barati. Konon legendanya, sang pemilik justru jauh dari rasa nyaman dalam hidupnya. Ia tidak bisa menikmati megahnya villa itu dalam waktu yang lama. Legendanya, kehidupannya pun sangat tidak tenang karena harus berurusan dengan pemerintah Hindia Belanda. Karena legendanya, ia terbukti menjadi agen mata-mata Jepang yang merupakan musuh dari Belanda dan NATO. Masyarakat menyebutkan terdapat sosok noni Belanda yang sering menampakkan dirinya dan berdiri di jendela atas Villa Isola. Bangunan yang membangun pada tahun 1932 ini memiliki kisah mistik yang sangat angker, mengalami kecelakaan pesawat. Bangunan yang tersebut mulanya sangat megah, kini telah menjadi angus.
sehingga terbakar. Nampak horor saat ini malam hari datang. Sebuah warga sekitar kerap melihat penampakan tersebut. Orang asing sedang berdansa. Jadi sosok orang asing, penampakannya seperti orang asing, tapi dia sosoknya kayak berdansa gitu. Nah bang, kalau misalkan gitu emang penari-penari kayak gitu emang ada penampakan penari gaya gitu bang? Seperti diketahui kalau seperti ada yang berdansa, dansa itu budayanya Eropa karena kita pernah dijajah oleh Belanda. Iya. Jadi itu ada prosesi yang dimana itu ada gaya dengan berdansa, itu khas orang-orang Barat. Iya. Makanya kalau misalnya kita dapat melihat penampakan seperti berdansa, karena kita itu kulturnya atau budayanya kebanyakan ke-influence dari Belanda, makanya sampai hantu pun pengen berdansa. Mungkin mendengar lagu koplo Kayak dangdutan DJ kayak gitu Iya, bang? cuma mungkin mereka lebih elegan dansa. Padahal yang didengarinya lagunya lagu koplo bos. Oke, next. Nah, kita lanjut ya. Yang kelima ada Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia memamerkan berbagai benda-benda bersejarah seperti kotak surat, perangko, hingga surat-surat yang digunakan untuk berkomunikasi oleh orang-orang penting di masa lalu. Yang membuat tempat ini angker adalah dari bangunannya yang sudah berusia hampir 1 abad dan patung-patung yang tersimpan di ruang bawah tanah yang menyimpan aura mistis. Konon katanya pantun tersebut kadang suka bergerak pada malam hari. Gedung ini peninggalan sejarah ini memiliki aura yang sangat kental dan sangat seram. Banyak cerita yang beredar bahwa sebuah ruang bawah tanah Yang kelima ya, Museum Pos Indonesia. Gedung peninggalan sejarah ini memiliki aura yang sangat mistis dan sangat misteri ya. Banyak cerita yang beredar bahwa sebuah ruang bawah tanah, patung akan menatap balik hingga siapapun yang melihatnya akan mengikuti ke arah kita bergerak. Bang, Ya lanjut aja, langsung ke selanjutnya saja. oke. Ke-6. Yang keenam, Bandung Medical Center. Cerita seram kali ini berasal dari Bandung Medical Center. Bangunan bekas rumah sakit itu mempunyai 4 lantai dengan bentuk seperti buatan arsitek Belanda. Bangunan ini terkenal angker setelah cerita dari beberapa warga yang menyebutkan bahwa sering munculnya sosok astral dan benda-benda yang bergerak sendiri. Bahkan sebagian pengunjung mengalami kesurupan dan diikuti oleh makhluk halus. Ruangan yang paling horor adalah kamar bayi dan mayat, yang selalu terdengar suara aneh. Di depan kamar bayi, ada sebuah ruangan yang sering dijadikan sebagai lokasi uji nyali oleh para pengunjung. Seseorang pernah ditarik tangannya oleh anak kecil sambil memanggilnya dengan sebutan mama. Di lantai 4, konon, sering ada sosok tanpa kepala yang berjalan dan menampakkan diri. Medical. Ya, Bandung Medical Center. Rumah sakit bekas peninggalan zaman Belanda yang berasal di Jalan H. Wasit ini menyimpan sebuah kisah mistis dan horor. Hingga seseorang melihat dan mendengar sosok tangisan bayi seperti ingin mencari ibunya. Jadi bang, kalau misalkan itu ada tempat nih seperti di rumah sakit,
Emang kalau misalkan masuk situ suka ada suara-suara yang kayak gitu bang, misalkan tangisan-tangisan hingga mencari Ya, jadi kalau ibunya gitu. di rumah sakit itu kebetulan banyak orang yang koma, banyak orang yang sudah meninggal atau di tempat ruang jenazah. Iya. Otomatis dari perkumpulan atau komunitas gaib seperti jin dan yang lain-lain itu lebih suka mereka diam di situ, dikarenakan ada beberapa sosok yang bisa menyerupai seperti anak kecil, seperti ibu, seperti ayah, atau seperti suster ngesot. Itu lebihnya visualisasinya karena mereka melihat dari si jenazah-jenazah yang ada di situ. Makanya terbentuklah dari suara dari ini jin tersebut. Oke, lanjut. Yang ketujuh, Gua Belanda dan Jepang. Kedua gua bekas pembantaian ini berada di Taman Hutan Raya Haji Juanda. Haji Juanda ini seperti di Jalan Dago ya bang. Betul. Jalan Dago saat mengunjungi kedua gua tersebut, maka dulu pernah ada syuting uji nyali di sana ya. Bang, kalau misalkan itu emang sih dulu emang ada uji nyali gitu bang? Ya, dulu itu hari panca dari programnya Dunia Lain itu mengadakan prosesi uji nyali. Iya. Sampai dia sendiri kesurupan. Yang dimana di setiap episodenya biasanya dia yang paling kuat. Mungkin di sana emang hawa keberadaannya lebih kuat lagi. Yang ditambah mungkin buat next kita buat konten di Acil The Explorer, kita ke Goa Belanda dan Jepang. Oke. Kita tunggu aja ya. Next. Yang kedelapan ada Panti Karya. Gedung Panti Karya merupakan gedung tua terkenal angker, banyak yang mempercayai arwah-arwah, aura atau mistis di tempat ini. Salah satu ceritanya adalah sosok wanita yang sedang menunggu bayinya, wanita bang nih yang lagi menunggu bayinya, tapi suara bayinya itu sangat melengking bang. Ya. Mana tuh bang tanggapan abang? Jadi si kondisinya itu mungkin dari si anak juga ingin bertemu dengan ibunya, jadi dia mengeluarkan gelombang suara untuk memanggil ibunya melalui gelombang gaib atau gelombang astral ya. Astral. Jadi lebihnya itu gak bisa kita menjelaskan secara detailnya karena mungkin itu ranahnya dunia gaib. Mungkin boleh selanjutnya. Oke, yang nomor 9 ada Rumah Kentang. Rumah Kentang terkenal angker di Bandung. Sering angkernya Rumah Kentang ini diangkat ke layar lebar seperti film horor. Berlokasi di Jalan Aceh, banyak yang bau-bau kentang yang menyengat, disertai dengan tangisan-tangisan bayi dan suara orang menangis seperti suara wanita bunuh diri. Nah bang, dulu pernah sih yang di sana di Rumah Kentang ada suara bayi menangis. Yang kata warga itu ada juga yang bunuh diri bang. Kayak gitu. Jadi si Rumah Kentang itu pada awal mulanya ceritanya itu ada ibu-ibu sedang menggoreng kentang di kuali yang sangat besar. Iya. Kuali atau wajan. Dia menggoreng dengan minyak yang penuh. Jadi si kondisinya ini kualinya besar,
Ya. Minyaknya penuh dan digoreng nasi kentang. Dan anak tersebut dikarenakan masih kecil, jadi ingin tahunya sangat tinggi, dia menaiki satu pohon. Satu pohon. Dan pohon itu dia ternyata sampai di tangkai yang dimana di bawahnya itu kuali besar dengan minyak yang banyak. Ibunya sedang menggoreng dan tanpa disangka ternyata patahlah si tangkai itu dan jatuh masuk ke dalam. Jadi kalau bahasa Inggrisnya dileop. Kena gitu. Jadi itu teh pas Lagi ngegoreng, proses goreng, anak itu jatuh dari atas pohon, terus terbakar dan gitu. sempat dibawakan ke rumah sakit, tapi dikarenakan kondisinya Tidak memungkinkan. dan dia langsung tewas ketika